Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, perkenalkan nama saya Aziz Iskandar, NPM 211346082, Program Studi Pendidikan Bahasa Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepermukaan. Jadi selamat menyaksikan. Di sini ada sejarah berdirinya gerakan pramuka. Yang pertama ada perintis kepanduan dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Para pandu atau pramuka biasanya memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat di buku dengan judul Scouting for Boy. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini menggambarkan seseorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai bapak pandu sedunia. Selanjutnya ada dasar pendidikan kepanduan. 1. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. 2. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Selanjutnya ada tujuan pendidikan kepanduan. 1. Tujuan pendidikan kepramukaan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. 2. Menetapkan bahwa gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip seperti di bawah ini. 1. Dasar metodik pembagian pendidikan kepanduan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan pengembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. 2. Diharapkan pramuka menjadi manusia kepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi, pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, tinggi kecerdasan dan keterampilannya, kuat dan sehat fisiknya. Selanjutnya ada materi tentang struktur organisasi pramuka. Pengertian struktur organisasi pramuka. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka yang dimulai dari tingkat paling bawah hingga yang paling atas. Struktur organisasi pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi pramuka diatur dalam Keputusan Khawatir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Selanjutnya ada tujuan dari struktur organisasi pramuka. Dengan adanya struktur organisasi, gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun serta menata organisasi gerakan pramuka mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga pelaksanaan organisasi kepanduan ini dapat berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran. Selanjutnya ada materi tentang kesukarelaan dalam gerakan pramuka. A. Pengertian kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku laris atau perbuatan yang bukan alasannya paksa atau tekanan-tekanan yang ada pada landasan sifat-sifat sebagai berikut. 1. Ketulusan hati. 2. Tanpa pamrih. 3. Mengutamakan kewajiban daripada hak. 4. Pengabdian. Dan 5. Tanggung jawab.
B. Ketujuan kesukarelaan, agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap akseptor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang menerima hati tanpa pamrih, bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Selanjutnya yang C ada pelaksanaan kesukarelaan. 1. Kesukarelaan harus menjadi dasar bagi seorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Kalau seseorang itu telah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. 2. Seseorang itu ialah anggota gerakan pramuka dan mengenakan seragam gerakan pramuka serta menggunakan hak-haknya sebagai anggota gerakan pramuka. Materi selanjutnya ada tentang administrasi dalam kepramukaan. Yang pertama, ada program kerja gugus depan. Program kerja adalah landasan bergerak suatu organisasi supaya dapat menjalankan kegiatan selama satu periode kepengurusan. Melalui rancangan program ini akan tergambarkan apa saja aktivitas suatu organisasi selama satu periode tersebut. Contoh program kerja salah satunya adalah perencanaan rekrutmen. Yang kedua, tentang pembukuan pramuka. Pembukuan pramuka penting agar pelaksanaan administrasi dapat teratur tertib dan berkesinambungan. Maka diperlukan buku-buku catatan agar program kerja dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Selanjutnya ada tentang surat menyurat. Terdiri dari dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Surat masuk ialah semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimaannya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberi wewenang untuk tugas itu. Selanjutnya surat keluar ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui kepala sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Selanjutnya ada materi tentang fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Fungsi kepramukaan bahwa pramuka memiliki fungsi, yaitu fungsi tersebut selaras dengan tugas pokok gerakan pramuka. Fungsi gerakan pramuka adalah sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Ciri khususnya adalah penerapan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem among. Selain sebagai penyelenggara pendidikan non-formal, gerakan pramuka juga berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan berbagai usaha yang meliputi 1. Pendidikan dan pelatihan pramuka, 2. Pengembangan pramuka, 3. Pengabdian masyarakat dan orang tua, dan yang keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Kepramukaan merupakan proses pendidikan dengan bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan yang sasarannya adalah pembentukan karakter peserta didiknya serta proses kegiatan belajar mandiri untuk mengembangkan diri baik mental, moral, emosional, sosial sebagai individu maupun anggota masyarakat. Selanjutnya ada materi tentang tindakan P3K dalam kepramukaan.
P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam memberikan pertolongan. 1. Penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. 2. Amankan korban atau evakuasi serta pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. 3. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. 4. Usahakan menghubungi tim medis. Dan yang kelima, tindakan P3K. Selanjutnya ada materi tentang tindakan P3K dalam kepramukaan. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara, artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut dan memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam memberikan pertolongan. 1. Penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. 2. Amankan korban atau evakuasi serta pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. 3. Tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. 4. Usahakan menghubungi tim medis. Dan yang kelima, tindakan P3K. Materi selanjutnya masih tentang keterampilan pramuka. Di sini dibahas tentang kode Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital awal. Sandi Morse yang telah ada terus dikembangkan dengan menambahkan beberapa kode untuk tanda baca yang juga telah disepakati dalam dunia internasional. Penggunaan dan penyampaian sandi Morse dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menggunakan suara fluid, menggunakan simbol, menggunakan ketukan jari, menggunakan sinar atau dengan sinar lampu, menggunakan gerak, menggunakan tulisan, menggunakan denyut listrik, dan menggunakan cermin. Pengiriman sandi melalui bendera semapur ini menggunakan dua bendera, yang masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm x 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang macam-macam upacara dan baris berbaris. Pertama, macam-macam upacara. 1. Upacara umum yaitu upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. 2. Upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka melaksanakan usaha memulai dan mengakhiri suatu pertemuan di lingkungan gerakan pramuka. 3. Upacara pelantikan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka peresmian seorang calon menjadi anggota gerakan pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan upacara yang dilakukan dalam rangka pengangkatan pemegang jabatan tertentu dalam satuan. 4. Upacara kenaikan tingkat, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pengesahan kenaikan tingkat kecakapan umum yang dicapai oleh seorang anggota gerakan pramuka sesuai dengan syarat kecakapan umum yang berlaku. 5. Upacara pindah golongan, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka pemindahan anggota dari satu golongan ke golongan lain yang lebih tinggi dalam usia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Upacara meninggalkan ambalan atau racana, yaitu upacara yang dilakukan dalam rangka mengantar pramuka penegak dan pramuka pandega untuk terjun ke masyarakat dan berbakti secara langsung sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, ada baris berbaris. Baris berbaris adalah salah satu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan disiplin, mempertebal rasa dan semangat kebangsaan, patriotisme, serta rasa tanggung jawab yang tinggi bagi peserta didik sehingga diperoleh sikap lahir atau sikap ketegapan, ketangkasan, kelincahan, dan keterampilan, dan sikap batin atau ketaatan, keikhlasan, berkorban, kesetiakawanan, dan persatuan yang diharapkan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.